memberikan catatan pengantar ini mempertanyakan urgensi revisi Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya istilahkan buruk muka cermin dibelah gitu. Masalahnya apa, yang dilakukan apa gitu. Jadi pertama, ada apa sebenarnya yang terjadi di Senayan hari-hari ini? Memang ada catatan-catatan yang bisa kita angkat ya, kaitannya dengan upaya untuk tetap mengegulkan Undang-Undang Cipta Kerja setelah kita tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi, dan yang diupayakan itu justru langsung menarget Undang-Undang P3, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 12 tahun 2011 dan kemudian direvisi tahun 2019. Misalnya catatan dari PAN ya, Partai Amanat Nasional, dinyatakan oleh Gus Pardi Gaus yang tidak menampik bahwa revisi Undang-Undang P3 ini mengakomodasi soal Omnibus Law menurut beliau. Kemudian Omnibus Law menurutnya bukan alasan tunggal. Rencana revisi memang perlu dikaitkan dengan unsur kekinian. Dan prosesnya menurut beliau sudah secara terbuka dan tidak terburu-buru. Kemudian parlemen juga sedang membahas 362 DIM, daftar inventarisir masalah, dan kita juga sudah baca bersama-sama DIM-nya poin demi poin. Kemudian sejumlah DIM ini kabarnya sudah dibahas mendapatkan tambahan substansi, baik perubahan ataupun penghapusan. Nah, berkaitan dengan itu, di sisi lain ada Pak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga selalu mendorong ya, segera menyegerakan untuk perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan ini menurutnya diharapkan tidak perlu terlalu lama karena ada kebutuhan untuk memulihkan ekonomi yang tertekan akibat perkembangan geopolitik global. Luar biasa ya, urusan P3 dikaitkan dengan soal ini, dan mungkin ini satu isu yang perlu dikritisi juga. Dia menyebutkan dinamika global itu berkaitan dengan tantangan pemulihan ekonomi, ketidakpastian akibat pandemi COVID, perubahan iklim, normalisasi kebijakan keuangan, disrupsi rantai pasok, serta inflasi akibat konflik Rusia dan Ukraina. Dalam pemberitaan yang lain juga ada revisi Undang-Undang P3 dipaksa secara sesuai target. Nah, ini realitas-realitas yang di-capture oleh media, beberapa media, dan kebetulan dalam prosesnya kita sudah mendengar 2 bulan yang lalu melalui serangkaian rally ya, atau keliling gitu ke kampus-kampus untuk mendapatkan masukan ya, dan masukan ini kemudian atau diskusi, seri-seri diskusi ini terjadi di berbagai kota dan ditulis oleh salah satu media, Koran Tempo, yang menuliskan akal bulus selamatkan Omnibus, dengan salah satu judulnya legitimasi palsu dari universitas. Ini catatannya adalah, saya kutipkan saja hanya 2 alinea di situ. Partisipasi publik abal-abal yang digalang pemerintah dan DPR terlihat dari nihilnya ahli hukum tata negara dan administrasi negara dalam roadshow penyusunan naskah akademik revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mereka yang diundang adalah ahli hukum pidana, bisnis, pertanahan, tidak terkait dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan sulit untuk tak menangkap pesan bahwa revisi undang-undang ini merupakan akal-akalan pemerintah dan DPR untuk menyiasati putusan MK kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama untuk melegalkan metode omnibus ya dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian kemarin saya kira menjadi perdebatan juga ketika ada pihak pemerintah berkaitan dengan kewenangan pengundangan antara Seknek dan Kemenkumham yang menunjukkan perbedaan suara, dan perbedaan suara ini debat di muka DPR. Jadi hal yang menarik adalah bagaimana mungkin itu bisa terjadi debat sesama pemerintah, sementara posisi
draft itu diberikan secara resmi oleh pemerintah kepada DPR. Saya ingin mengingatkan bahwa ada putusan MK 91 2021 yang menjadi pijakan kenapa perlu perubahan atau tidak, itu ternyata berkaitan dengan putusan ini yang mengatakan perlu mengubah karena mengandalkan pada dissenting opinion-nya, tetapi yang justru belum atau absen dilakukan di dalam proses mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi adalah soal partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation. Syaratnya adalah didengar, dipertimbangkan pendapatnya, dan mendapatkan penjelasan atas jawaban atas pendapat yang diberikan. Jadi right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Dan itu harus diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian. Jadi kalau yang terdampak langsung, contohnya adalah Mbak Nining Elitos, karena dampak Undang-Undang Cipta Kerja ini ke buruh, atau yang punya perhatian, misalnya Walhi, ketika membaca ada kemungkinan dampak lingkungan yang akan kemungkinan terjadi di lapangan. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna itu harus dilakukan dengan tahapan-tahapan, baik proses pengajuan rancangan, pembahasan, hingga persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Kalau tidak melibatkan tidak melibatkan partisipasi, maka sebenarnya menciderai putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, ya. Jadi kalau tahapan itu tidak diikuti, misalnya contoh dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada proses-proses yang melibatkan publik secara lebih dekat dalam proses-proses itu, ya sampai kapanpun kita tidak melihat itikat baik untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja, tapi justru mencoba menyasar ke Undang-Undang P3 seakan-akan dengan Undang-Undang P3 itu nanti akan selesai masalahnya. Kemudian di poin pertimbangan rasio desidendi-nya Mahkamah Konstitusi itu juga harus menjelaskan bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat itu sebagai standar, ya, untuk menguji formil. Jadi kalau tidak dipenuhi, maka otomatis sebenarnya tidak layak undang-undang itu diteruskan, ya, karena tidak mengikuti proses partisipasi publik yang bermakna. Lalu kenapa perlu dikritisi? Sejauh yang saya bisa catat, pemerintah dan DPR seakan kembali membahas undang-undang dengan cara yang tak patut secara formal, baik dari sisi pelibatan publik yang lemah, mengandaikan keabsahan undang-undang akan terjadi dengan revisi Undang-Undang P3. Itu tidak otomatis. Bahkan satu tahap saja tidak dipenuhi formalitasnya, undang-undang itu dapat dibatalkan. Kemudian yang kedua, mempertanyakan keseriusan komitmen politik hukum pemerintah dan DPR untuk menjalankan pertimbangan hukum dan amar putusan MK 91 2021 kaitannya dengan perbaikan menyeluruh Undang-Undang Cipta Kerja melalui proses partisipasi publik yang bermakna. Dan tidak pernah ada kejelasan kepada publik kenapa Indonesia itu butuh di dalam perkembangan teoretiknya, nanti bisa dicek, butuh omnibus law secara teori dan praktek. Kelemahannya itu apa? Kok ujuk-ujuk menginginkan omnibus law? Ada kelemahan apa di undang-undang selama ini, dalam pembentukan hukum selama ini? Itu nggak pernah dibahas serius, gitu ya. Apa, mengapa, dan bagaimana jalan keluar penataan legislasinya.